Oke, jadi setelah berpikir-pikir lagi, aku memutuskan buat tetap lanjut aja recordingnya. Ini masih udah jam 0.16, jam 16 pagi. Jam 0 pagi, jam 1 jam. Gimana sih bacanya? Ya, jam 12 pagi. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut yuk. Karena kalau nggak sekarang kayak lupa ntar. Kita mulai aja. Jadi part 4 ini kan maksudnya bagian kedua dari video ini aku belah jadi 2. Karena tadi aku pengennya aku bisa aja aku recordingnya besok aja. Tapi kalau dipikirin ntar lupa. Jadi ini adalah bagian 2 dari video persiapan tutor. Boleh dilihat, boleh tidak. Share aja. Tapi bagusnya sih dilihat ya, biar besok pas tutor itu kayak udah nggak kepala kosong datanya nggak dengan kepala kosong gitu loh. Jadi kalian nggak nanya-nanya hal nggak penting gitu. Ya tapi emang masih tetap boleh aja kalau mau nanya-nanya yang nggak penting. Tapi kayak apa nggak kasihan tuh sama teman-temannya, sama yang emang kayak apa namanya pengen belajar materi intinya gitu. Jadi kayak bagusnya tuh kayak hal-hal yang dasar ya. Kalau yang ini itu nggak apa-apa ditanyain karena ini udah bagian-bagian yang susah. Bagian part 3, part 4, part 5. Tadi part 2 itu apa sih? Stereochemistry bukan? Ya pokoknya bagian part 2, 3, 4 tuh nggak apa-apa kalau masih mau ditanyain karena itu emang part yang rumit. Yang maksudnya bukan yang basic lagi. Tapi kalau part 1 itu adalah part yang wajib jangan sampai kamu nggak bisa karena itu susah. Itu bukan susah, sorry. Itu yang basic banget. Jadi kalau itu nggak bisa tuh kayak aduh, kayak sedih susah banget kita nanti tutornya gitu. Gitu ya. Tapi ada baiknya juga part 2 sampai 5 itu udah bisa juga. Maksudnya paling nggak tuh menguasai dikit-dikit lah. Biar pas besok tutor tuh aku tahu gitu loh, aku tuh bicara Sultan tuh bicarain apa gitu. Kayak nggak cuma melongo aja terus kayak udah yang penting udah direkam, besok aku lihat aja gitu kayak. Ada bullshit sekali. Oke, lanjut aja ya. Ini part 4. Part 4 itu adalah tentang reaksi organik. Ini kayaknya kalau di Bu Retna. Di tahun 19 sih ada di soalnya. Kalau di tahunku 2020 ada nggak sih? Bla 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 ada kayaknya. Aku jujur lupa ya, soalnya kayak nggak tahu apa suka gitu. Kayak habis ujian kok lupa apa aja yang diujianin gitu. Nggak tahu. Oke. Nah, ini part 4 ya, organic reaction. Kita ngomongin tentang substitusi ya. Kalau semua reaksi organik nggak bisa ya dibahas satu bab. Karena ada banyak banget ya. Ada redox, ada substitusi eliminasi, ada substitusi aja ada banyak. Ada substitusi SN1, SN2, substitusi aromatis, substitusi karbonil, dan seterusnya. Nah, kita coba ngomongin substitusi dan eliminasi. Yang itu tuh biasa. Bukan yang aromatis, bukan yang karbonil. Cuma pada senyawa biasa. Nah, langsung aja ke poin A. Reaksi substitusi itu terbagi jadi 2. Substitusi itu kalau mau diketahui dasarnya, substitusi itu hanya mengganti atom atau gugus aja ya. Mengganti gugus X dengan Y. Misalnya gitu. Misalnya ini kamu ganti, atau ini aja, Cl-nya kamu ganti dengan OH gitu. Nah, itu namanya substitusi. Ya. Karena diganti gitu. Cl dengan OH kayak gitu. Nah, terus substitusi sendiri itu dibagi jadi 2. Eliminasi juga. Substitusi sendiri dibagi jadi 2, ada SN1 sama SN2. Bedanya apa? SN1 lebih lambat. Gitu ya. SN1 itu yang maksudnya lebih lambat tuh stepnya lebih banyak. Maksudku gitu. SN1 stepnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia reaksi yang melalui intermediate atau kayak perantara. Reaksi SN1 adalah reaksi yang melalui perantara karbokation. Karbokation udah pernah disinggung di awal ya. Jadi ada karbon yang muatannya positif gitu. Muatan formalnya positif. Muatan formal ada di bagian 1, part 1. Nah, sedangkan kalau SN2 itu nggak melalui perantara atau intermediate karbokation. Bedanya cuma itu. Nah, kalau SN1 nanti ada 2 step, tapi kalau SN2 cuma ada 1 step. Kalau SN1 ada 2 step apa aja? Pertama, dia pembentukan karbokation. Atau bisa juga dibilang sebagai perginya gugus leaving group. Leaving group tuh ya gugus pergi kan, jadi itu kayak double ngomongnya. Ya kayak maju ke depan, maju kan ya ke depan ya. Itu apa sih namanya? Ya gitu. Aku lupa itu bendo kan ya, semester aku nggak bisa bendo, jadi yaudah. Yang kedua, penyerangan karbokation oleh nukleofil. Jadi habis karbokationnya dibentuk, karbokationnya itu akan diserang oleh nukleofil. Nukleofil itu adalah sesuatu, fil itu kan suka.
suka pada nukleus gitu. Jadi ini semua kan nukleus ya. Gitu. Nukleus kan sebagai atom, intinya tuh gitu. Nukleus tuh atom. Jadi dia suka atom gitu. Elektronnya suka atom. Jadi makanya dia menyerang-nyerang atom gitu. Nah, sama ya kayak tadi ya, ini akan digunakan prinsip-prinsip arrow pushing. Arrow pushing tuh di part 1 kayaknya, aku aja lupa ya tadi di mana. Saking ngantuknya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang penting daripada aku bacot di situ, mending aku praktekkan aja. Misalnya, step 1 itu adalah, tadi Cl ya kok OH sih? Step 1 itu adalah pembentukan karbokation. Nah, pembentukan karbokation. Maksudnya gimana? Nah, misalnya ini ada senyawa ini ya. Senyawa ini dalam air. Senyawa ini dalam air. Nah, nanti molekul-molekul air itu tuh akan apa ya? Molekul-molekul air yang ada di senyawa yang ada di larutan, kan dia pelarutnya alir kan, misalnya aja. Nah, molekul-molekul air yang ada di larutan tuh akan apa? Akan kayak dia tuh akan berinteraksi dengan Cl-nya ini. Ini tuh kenapa sih kok nggak bisa dibikin ukuran yang pas? Bentar ya, kayak sebel banget tau. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aduh. Nah, molekul-molekul air nah ini tuh akan berinteraksi dengan atom Cl-nya ini karena dia adalah living group yang baik. Nah, nanti akan bicarakan living group yang baik itu apa. Tapi intinya akan berinteraksi dengan Cl-nya ini. Ini kan bisa ketarik ke sana ya, ini ketarik ke sana. Cl-nya tuh ditarik oleh H2O-nya ini atau airnya ini. Nah, karena ditarik-tarik, maka dia akan lama-lama malah akan ketarik keluar dan ikatannya di sini akan putus antara C ini dengan Cl yang ini gitu. Nah, kalau aku bikin ini ya, bikin jadi apa namanya? Bikin intermediate-nya atau struktur antaranya itu jadi kayak gini. Nah, dia jadi kayak OTW putus gitu loh. Karena dia ditarik-tarik oleh air. Kayak gitu. Aduh, kalau kayak gitu nanti nggak cukup gambarnya. Jadi ke samping aja ya. Ke samping sini. Set. CL gitu. Nah, dia ditarik-tarik oleh molekul-molekul pelarutnya. Bisa H2O, bisa yang lain. Tarik-tarik terus. Gitu. Nah, ini adalah senyawa intermediate-nya. Intermediate itu ada gininya, ada kayak dikurung kotak gini, terus ada tanda kayak gini. Nah, kemudian lama-lama ini akan putus gitu. Ikatan antara C dan Cl-nya. Nah, karena putus, dia nanti jadi senyawa seperti ini. Nah, jadi yang namanya senyawa karbokation. Kok bisa karbokation? Ya, lihat aja muatan formalnya. C ini punya 1, 2, 3 elektron yang mengelilinginya. Padahal harusnya C itu adalah 4A. 4A itu apa? 4 elektron valensi. Nah, padahal ini cuma 3. Kalau cuma 3 kan berarti muatannya positif. Nah, terus Cl-nya udah lepas. Cl-nya udah di sini, Cl minus gitu. Udah lepas kayak gitu. Itu ya. Jadi ini perbentukan karbokation. Karbokationnya ya ini gitu. Sama kan? Kalau aku review ulang, pelarutnya itu menarik-narik living groupnya. Di sini dalam hal ini Cl. Kenapa? Itu dipahami, ditelan dulu aja. Pemahaman itu living group baik atau buruk itu nanti aja. Gitu. Yang penting kita tahu, kalau aku kasih tahu Cl itu living groupnya, ya udah. Cl-nya living. Kenapa? Karena ditarik sama pelarutnya. Jadi di sini pelarutnya itu penting perannya. Buat apa? Buat membantu living groupnya itu pergi atau Cl-nya pergi untuk putus ikatannya. Nah, karena ketarik terus lama-lama putus ikatan antara C sama Cl-nya. Terus jadinya dia pergi Cl-nya dan dia meninggalkan suatu karbokation. Nah, ini pembentukan karbokation. Nah, ini reaksinya lambat. Nah, jadi reaksinya lambat. Step 1 ini lambat. Makanya dia sebagai rate determining step kayak gitu. Dia ada RDS-nya. Jadi dia ini adalah reaksi penentu laju reaksi kayak gitu. Karena dia lambat. Kok bisa Mas? Ya coba aja kamu punya gelas apa namanya? Kamu tahu nggak sih ini jam pasir? Tahu jam pasir kan? Jam pasir kan gini tuh, nanti ada isinya pasirnya gitu kan. Sekarang lama-lama turun gitu kan. Jelek banget ya aku bikin yang bagus nih. Nah, gitu kan lama-lama kan turun pasirnya. Nah, aku pengen bikin jam pasir yang termodifikasi.
Jadi ini jam pasirnya itu awalnya kecil gitu kan. Terus ada tangki lagi dua di bawahnya, tapi gede gitu. Semakin ke bawah. Nah, mau yang ini tuh kayak makin gede, mau ini tuh segede apa lubangnya. Tapi kalau lubang yang atas itu emang kecil dan laju turunnya lambat, ya dia akan tetap lambat jatuhnya, paham nggak? Kalau ini nggak digedein, ya nggak akan bertambah lajunya. Kalau ini digedein kayak apa, mau dibikin selebar ini aja pun, ya nggak akan ada pengaruhnya karena yang atas itu jauh lebih lambat daripada yang ini, paham nggak? Jadi ini pipa atau pipa apa sih, saluran yang ada di sini itu tuh menjadi saluran yang menentukan laju reaksinya atau laju turunnya pasirnya ke bawah itu. Ini jam pasir ya. Awalnya kan gini, tapi aku modifikasi jadi ini. Nah, dia saluran yang di sini tuh dia menentukan kecepatan saluran yang di bawahnya karena saluran yang di bawahnya ini lebih besar dari yang di atasnya. Lebih cepat harusnya kan lewat sini. Nah, ini kan lebih lambat kan kalau lewat sini. Nah, makanya dia menjadi yang namanya rate determining step. Karena dia yang lebih lambat gitu kan. Gitu. Karena kalau yang bawah pun mau aku gede-gedein kayak apapun, asalkan yang lambat ini nggak diubah-ubah, reaksinya tetap akan secepat yang ini gitu. Jadi yang menentukan tuh ini gitu. Paham nggak maksudku? Karena dia lebih lambat daripada yang ini gitu. Sama halnya dengan ini, karena ini reaksinya lambat, berarti dia menjadi suatu reaksi yang merupakan rate determining step. Dia yang menentukan laju reaksi. Nah, sekarang step kedua. Step kedua itu udah aku recording kan. Tiba-tiba nggak aku recording. Oke, udah. Nah, terus step kedua itu adalah penyerangan karbokation oleh nukleofil. Ya udah, kamu serang aja karbokation yang kamu bentuk tadi ini ya. Kamu serang dengan suatu nukleofil. Gitu. Misalnya nukleofilnya adalah apa? Adalah apa ya? Adalah ohamin gitu misalnya. Misalnya nukleofilnya adalah ohamin. Nyerangnya gimana ya? Misalnya gini nih. Aku punya suatu ohamin. Nah, ingat arrow pushing. Arrow pushing itu apa? Oh iya, tadi nggak harus dari ikatan pi ya, bisa dari ikatan sigma juga. Maaf, aku lupa nambahin. Itu arah panahnya itu awalnya selain dari ikatan pi sama pasangan atom bebas, bisa juga dari ikatan sigma. Gitu. Aku lupa nambahin tadi di video yang sebelumnya, sorry ya. Ya gitu, aku lanjutin aja. Nah, ini ada karbokation yang tadi yang ada di sini. Aku tulis ulang di sini. Nah, sekarang dia mau diserang dengan ohamin, suatu elektrofil, satu nukleofil. Kenapa? Karena dia punya banyak pasangan atom bebas yang dia itu bisa menyerang kemana-mana gitu. Nah, misalnya ini aku pasangan atom bebasnya itu menyerang C yang bermuatan positif ini karena dia punya orbital kosong kan sebenarnya gitu. Yang diserang kan sebenarnya orbitalnya. Set gitu. Nah, terus setelah diserang, nah kita gambar aja intermediate-nya biar jelas. Intermediate-nya kayak apa? Jadinya kayak gini. Ini ikatannya mulai kayak agak ke sana gitu. CH3. Set. CH3, CH3 gitu ya. Terus ini mulai terbentuk sedikit ikatan antara OH-nya. Nah, antara OH-nya dengan C-nya itu mulai sedikit terbentuk ikatan. Baru mulai proses overlapping orbital. Nah, sekarang habis itu kita kita gambar aja yang udah full terbentuk ikatannya, jadinya OH seperti ini. Udah deh jadi. Nah, udah gitu doang, gampang kan. Habis kamu bentuk karbokation, terus kamu serang karbokationnya pakai satu nukleofil kayak gitu. Jadinya seperti ini. Udah stepnya dua itu. Step yang kedua ini cepat sekali gitu. Karena ini karbokation itu sangat nggak stabil, dia sangat reaktif. Gitu. Jadi cepat reaksinya. Jadi dia bukan rate determining step. Gitu aja ya. Nah, sekarang ini ada hal yang nggak kalah penting, namanya adalah urutan kestabilan karbokation. Ini penting sekali. Ini aku kecilin aja ya daripada menutup yang di bawahnya. Ini emang aku tuh bikinnya cuma bentar ya, berapa hari doang. Itu aja kayak gak niat banget. Maksudnya kayak bukan gak niat, kayak malas banget, gak peduli, bukan sih. Tapi kayak ya gak kayak orang nyusun modul beneran, kayak ya udah seadanya aja gitu. Gak aku pikirin spasinya kayak gimana.
Jadinya kayak gini deh. Nah, sekarang kita yang nggak kalah penting adalah urutan kestabilan karbokation. Nah, karbokation tuh ada banyak ya. Ada karbokation tersier, atau ditulisnya 3 derajat gini. Sekunder itu 2 derajat gitu. Primer, 1 derajat, sama metil. Ya, metil nggak ada lambangnya gitu ya. Kalau tersier itu ya intinya dia mengikat tiga rantai karbon kayak gitu. R itu rantai karbon ya. Ini harusnya udah tahu. R itu rantai karbon. Nah, kalau sekunder dia ada satu hanya. Jadi dia cuma mengikat 2 rantai karbon. Ini SMP ya. SMA maksudku. Kalau primer itu cuma mengikat 1 karbon. Jadi sisanya hidrogen semua. Gitu. Kalau metil semuanya hidrogen. Nah, yang paling stabil adalah yang tersier. Ya, itu hubungannya sama hyperconjugation. Kalau mau ditelusuri itu hubungannya sama hiperkonjugasi. Hiperkonjugasi. Jadi di sini kan di dalam rantai karbon kan banyak elektron. Ini juga banyak elektron kan. Dia bisa hiperkonjugasi dengan orbital kosong yang ada di sini. Nah, ya pokoknya gitulah ya. Susah lama kalau dijelasin. Intinya paling stabil adalah karbokation tersier. Paling nggak stabil adalah karbokation metil. Gitu ya. Nah, terus SN1 ini cuma bisa terjadi pada senyawa yang itu tuh merupakan yang akan menghasilkan karbokation tersier sama sekunder. Kalau primer sama metil itu nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Karena primary karbokation sama metil karbokation itu nggak stabil. Itu tidak stabil. Tidak stabil. Jadi tidak terbentuk. Tidak bisa terbentuk. Sangat-sangat tidak stabil, dia tidak bisa terbentuk. Kayak gitu. Jadi SN1. Jadi ini tuh nggak ada gitu. Gampangnya tuh gitu aja. Jadi dia nggak terbentuk. Makanya SN1 tuh cuma bisa pada ini doang gitu. Nah ini mulai tricky-nya tuh di situ. Nah, sekarang kalau misalnya senyawanya itu merupakan senyawa kiral, reaksi SN1 tuh bisa, kan reaksi SN1 itu kan ini kan, kayak pertama pembentukan karbokation, terus habis itu penyerangan karbokation. Nah, si OH-nya itu kan bisa menyerang dari bawah sama dari atas, kan soalnya kan orbital kosong ada 2, ada yang atas, ada yang bawah gitu kan. Bisa menyerang dari bawah, bisa menyerang dari atas, sama aja, nggak ada bedanya. Tapi kalau senyawanya kayak gini kan nggak kiral, ya nggak ada bedanya hasilnya. Tapi kalau senyawa kiral seperti ini, itu ada ininya, ada bedanya. Step 1 ya, pembentukan karbokation. Pertama, ini living groupnya ya. Pertama living groupnya pergi dulu. Terus jadi kayak gini sekarang senyawanya. C3H7. Ini kan kiral ya, karena ini Cl, C3H7, CH3 sama C2H5. Nah, sekarang jadi senyawa karbokation. CH2, CH3 sama CH3 gitu, ini plus gitu kan. Ini karbokationnya. Nah, ini kan kiral kan. Nah, dia tuh kan sebenarnya punya punya orbital P0 kan ada di atas sama di bawah. Bisa diserang dari mana aja kan sebenarnya. Nah, dari step 2 ini, pas penyerangan karbokation oleh suatu nukleofil, itu ya sama aja, bisa diserang dari keduanya. Bisa diserang dari atas, bisa diserang dari bawah, kayak gitu. Nah, bentar ya, aku gambarin dulu. Nah, dia bisa nyerang si CN ini bisa nyerang dari bawah sama bisa nyerang dari atas. Gitu. Sama aja. Jangan lupa muatan yang positif. Nah, sama aja gitu. Bisa nyerang dari bawah tuh dari atas, gak ada bedanya sama sekali. Nah, kalau nyerang dari yang bawah dulu aja ya. Kalau nyerang dari bawah hasilnya kayak gini nanti. CN ini aja kali ya. Terus ini C, terus ini C3H7 ya. C3H7, kemudian ini yang CH3, kemudian ini CH2, CH3. Nah, tapi kalau nyerang dari atas, jadinya yang merah ini. Ini CN,
kemudian ini C3H7, kemudian ini CH3, kemudian ini maaf ya nggak rapi ya, udah males. CH2, CH3. Nah kalau kamu tentukan konfigurasinya, maksudnya kayak RS-nya gitu, ntar beda kayaknya sih gitu sih. Kayaknya itu emang beda ya. Ini kan nomor 4 ya. Ini nomor 1. Nomor 2 yang ini ya. Ini nomor 3. Nah, berarti kan ini ke arah mana? Ke arah sana ya. Sana tuh mana sana? Kanan ya. Kanan tuh apa? Kanan tuh R gitu. Udah nggak bekerja otaknya ini. Ini ke kiri ya. Ya nggak? Ini ke kiri, ini malah S gitu. Nah, konfigurasinya beda gitu. Jadi ini namanya, ini dia kan punya kecepatan 50% buat menyerang dari atas sama 50% menyerang dari bawah. Nah, nanti hasilnya itu adalah 50%-nya yang konfigurasi R, 50% yang konfigurasi S. Nah, kalau terjadi seperti ini namanya adalah rasemisasi gitu. Nah, nanti disebutnya ini adalah sebuah ya Allah, saya kucingku aja di sini ya. Pergi sana. Dah. Nah, dah gitu ya. Ini namanya racemic mixture kayak gitu. Gampang kan? Gitu doang. Nah, aku nggak tahu ini apa. Pas itu aku nulis apa, aku juga lupa kok bisa kayak gini. Apa ya? Ini apa coba ini? Yang mau aku uh, kerjakan. Oh iya, ini kan adalah senyawa kalau ini kan senyawa, ini kan kalau brominnya, ini kan living groupnya ya. Ini itu living groupnya. Nah ini kan berarti kan senyawa ini adalah C primer kan? Primer. Nah, karena dia primer, dia tidak bisa SN1. Itu aja. Tidak bisa SN1, jadi tidak ada reaksi SN1 dari senyawa ini. Kayak gitu. Itu aja. Kalau yang ini bisa nggak? Kenapa? Bisa, karena ini adalah senyawa tersier. Kayak gitu. Gitu ya. Yang mana lagi? Ini bisa nggak, Mas? Ini bisa, karena ini senyawa tersier. Gitu. Udah sih, itu aja. Ini fokus aja daripada bingung. Udah sih, itu aja. Nah, sekarang gimana kalau ngomongin SN2? Kalau nggak bisa SN1 nggak apa-apa, nanti dia bakal mengalami reaksi-reaksi yang lain kayak gitu. Misalnya eliminasi kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin SN2 dulu. SN2 itu cuma terjadi pada satu step saja, yaitu nukleofil menyerang substrat atau reaktannya tadi. Oh iya, reaktan itu namanya substrat ya, jadi ini substrat. Gitu. Ini juga substrat. Ya karena dia reaktannya. Gitu ya. Nah, jadi nukleofil menyerang substrat atau reaktannya sekaligus sambil menendang living group keluar gitu. Jadi step 1 sama 2 ini terjadi sekaligus kalau SN2 itu. Contohnya pada ini ya. Ini living groupnya. Nah, dia senyawa metoksida ini pasangan atom bebasnya menyerang karbon yang mengikat bromin, terus brominnya ketendang gitu. Langsung dalam satu step. Nggak dipisah kayak tadi 2 itu, nggak. Langsung pada satu step. Kayak gitu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah nggak ada yang respon aku di chat, mesti iyalah. Sorry, saya buka lainnya. Aduh. Terus hasilnya jadinya adalah seperti ini. Rencana gimana sih? Gini ya. Gini, terus yang atas kan yang ini ya, yang bawah kan yang ini. Nah, ya sama aja, sama-sama H. Sama-sama H. Dah, jadinya kayak gini. Gitu. Kayak payung gitu lah, kayak payung, terus kamu kalau ada angin kencang payungmu malah buka ke belakang, tahu nggak sih maksudku? Kalau Pak Sarjiman ngomongnya payung jeplak. Terus kalau misalnya kamu bingung maksudnya apa ya kamu coba aja hujan-hujanan, payungan, tapi anginnya kenceng, nanti kalau kamu anginnya kekencengan payungmu malah buka ke belakang gitu. Nah itu prosesnya itu seperti itu, kayak payungnya pas buka ke belakang gitu. Nah jadinya awalnya ke bawah sini, jadinya ke atas sana kayak gitu. Namanya terjadi inversion kayak gitu doang. Ya Allah, kayak ini udah habis nafasku sebenarnya. Tapi kayak ya udah lanjutkan gitu ya, gitu doang sih. Gampang ya kalau SN2, nggak sesusah SN1, nggak sepanjang SN1.
Nah, ini tuh ada tadi SN1 sama SN2 itu ada syarat-syaratnya. Kalau SN1 kan tadi udah jelas ya syaratnya. Pertama, dia hanya terjadi pada karbokation tersier sama sekunder. Nah, tapi kalau tentang nukleofilnya harus gimana sih? Nukleofil yang menyerang, karena tadi ada proses kedua kan, step penyerangan nukleofil itu apa sih, ada syaratnya nggak sih? Ada syaratnya, bukan syarat sih sebenarnya, lebih ke catatan. Catatannya adalah nukleofil itu boleh lemah dan boleh kuat. Nukleofil lemah itu nukleofil yang kayak apa? Nah itu harus dihafal sih, kayak lebih ke terbiasa mengerjakan reaksi gitu, nanti hafal sendiri. Nukleofil lemah tuh kayak H2O, alkohol, NH3, dan seterusnya. Ini nukleofil lemah. Ini bisa menyerang di step 2 ini. Gitu. Jadi nggak harus OH-. Bisa aja H2O kayak gitu. Gitu. Nah, tapi boleh nggak nukleofil kuat? Boleh juga. Nah, nukleofil kuat itu apa? Nih ya, dicatat ya. Jadi kalau SN1 boleh nukleofil lemah, boleh nukleofil kuat. Nah, tapi kalau SN2 dia nukleofilnya harus kuat karena dia prosesnya nggak dipisah jadi 2 step, dia prosesnya digabung. Kamu nukleofilnya menyerang sekaligus menendang leaving groupnya. Jadi nukleofil itu harus sangat kuat sampai itu dia bisa menendang atau melayang keluar kayak gitu. Makanya dia nukleofilnya harus kuat. Contoh nukleofil kuat itu adalah senyawa alkoksi seperti ini. Senyawa alkoksi itu alkohol yang hidrogennya hilang. Ion alkoksi. Kemudian ion hidroksida. Ini OH- sama ion cyanida, CN- dan seterusnya ada banyak. Kayak gitu ya contohnya. Nah, aku cuma nyontohin yang metoksi ini. Gitu. Ini kan nukleofil kuat kayak gitu. Udah sih gitu aja. Dan dia juga cuma terjadi pada senyawa primer sama sekunder. Kenapa? Karena gini, kan dia itu harus menyerang dengan sangat cepat dan kuat kan untuk menendang leaving groupnya. Nah, kalau misalnya nih, ini kan sebenarnya kalau digambar atomnya, digambar gugus-gugusnya itu kan kayak gini nih. Br itu kan gede banget ya. Terus dia mengikat C udah gede ya. CH3 itu kan juga gede. Lumayan lebih gede lagi ya, gede banget lumayan gitu. Terus di sini hidrogen tuh kecil sama kecil gitu kan. Nah, kalau kayak gini doang, itu tuh si metoksinya ini tuh masih punya tempat. Maksudnya masih apa ya? Masih muat gitu loh, masih muat buat menyerang ke sini gitu. Untuk menendang living groupnya. Ini masih bisa. Masih bisa. Kalau mau dibikin kalimat kimianya, hambatan steriknya atau steric hindrance-nya kecil. Kecil tuh gimana tulisannya? Kecil gitu ya. Kecil gitu. Nah, tapi kalau misalnya molekul tersier gitu misalnya. Ini kan molekul primer ya. Molekul primer. Nah, kalau molekul tersier gimana, Mas? Ya coba aja. BR kan gede kayak gini ya. BR kan gede kayak gini. Mending aku kecilin deh BR. Nah, karena nanti nambah-nambah yang lain. Nah, terus ini aku pasangin sama CH3. Gede juga. Ini pasangin sama CH3 juga. Gede juga. Ini juga CH3 gede juga. Nah, kalau gini, metoksinya mau nyerang lewat mana gitu pertanyaannya. Di sini penuh semua, ya nggak? Metoksinya tidak bisa menyerang ke sana. Kayak gitu. Saya ganti warna. Metoksinya ini nggak bisa menyerang ke sini tuh tidak bisa. Tidak muat gitu aja ya. Nggak muat buat menyerangnya. Atau dalam kata lain, steric hindrance-nya itu besar. Gitu. Jadi ini tidak bisa kayak gitu. Yang ini bisa kayak gitu. Gitu ya. Udah sih gitu aja. Jadi intinya kayaknya udah aku bahas semua ya. Kalau SN1 dia bisa buat senyawa sekunder sama tersier. Terus dia nukleofilnya bisa lemah bisa kuat. Tapi kalau SN2 itu tuh harus primer sama sekunder dan nukleofilnya harus kuat karena dia sekaligus menendang leaving group. Kalau SN1 ada 2 step,
pembentukan karbokation sama penyerangan karbokation oleh nukleofil. Kalau yang SN2 dia langsung digabung stepnya, cuma satu step doang. Nukleofilnya nyerang sambil menendang leaving groupnya kayak gitu. Dan tidak ada intermediate karbokation. Mana nih karbokationnya? Nggak ada kan? Nggak ada intermediate karbokation. Udah itu aja. Nah, sekarang ngomongin eliminasi. Oh iya, di SN1 ini dia kalian kalau mau tambahin materi-materi lain, ada yang ini penting ya karena ini kemarin diujikan. Bahas juga yang namanya rearrangement. Nah, rearrangement pada karbokation. Karbokation, ya Allah, udah pusingnya ya. Itu kayaknya nggak, aku lupa sih ada di UTS atau di UAS, tapi coba aja dicari kata-kata ini. Nanti kalian tahu itu penting. Itu ya. Terus udah sekarang kita ngomongin reaksi eliminasi. Nah, kalau reaksi eliminasi ini itu dikit doang chatku. Sorry ya saya buka lain. Reaksi eliminasi itu ada juga sama ya, E1 sama E2. Dan itu tuh sama aja sebenarnya sama ini, bedanya dia eliminasi bukan substitusi. Nah, kalau E1 atau eliminasi 1 itu juga ada 2 step. Dia juga melalui karbokation. Kalau E2 cuma 1 step dan dia tidak melalui karbokation. Gitu aja. Sama aja. Mana tadi? E1 melalui karbokation gitu kan. Tapi E2 tidak. Gitu doang. E2 tidak gitu. Nah, kalau S1 juga 2 step ya. Pertama pembentukan karbokation, tapi karena ini reaksi eliminasi bukan substitusi, kita jangan serang-serangan kayak yang tadi ya. Kita yang diserang jangan karbonnya tapi hidrogen beta. Hidrogen beta itu apa? Nah, misalnya leaving group kita di sini ya, leaving groupnya Cl. Nah, berarti kan ini karbonnya, ini karbon nomor 1. Kalau kita lihatnya perspektifnya dari leaving group, ya nggak? Leaving groupnya kan di sini, berarti ini karbon nomor 1, ini karbon nomor 2 gitu kan. Nah, karbon nomor 1 ini dinamakan karbon alfa kayak gitu. Ya kan ya? Alfa. Iya kan, bener kan? Kok aku jadi blank sih? Iya udah malam, udah pagi makan. Ini karbon alfa, berarti ini karbon beta. Misalnya aja gitu. Semoga bener ya. Nah, kemudian berarti ini adalah hidrogen beta juga, karena kan dia hidrogen yang nempel sama karbon beta. Nah, hidrogen beta ini yang akan diserang nanti. Diserang oleh suatu basa kayak gitu. Suatu nukleofil, tapi sebenarnya lebih tepatnya dipanggilnya basa, suatu basa gitu. Nah, tapi kalau ini kan E1 ya, eliminasi 1. Jadi dia itu pertama terjadi yang namanya pembentukan karbokation dulu. Nah, sama penyebabnya karena ada pelarut yang dia itu menarik-narik Cl-nya itu. Gitu ya. Jadi lama-lama dia Cl-nya akan pergi kayak gitu. Jadinya terbentuk karbokation. Aku nggak usah gambar stereochemistry-nya ya capek. Sekarang karbonnya itu jadi bermuatan. Aku baru sadar ini kurang H1 ya. Jadi bermuatan positif kayak gitu. Ya kan, gitu ya. Karena Cl-nya pergi, ditambah Cl-. Nah, kemudian setelah terbentuk karbokation, ingat ini hidrogen betanya. Hidrogen betanya itu akan diserang oleh suatu nukleofil. Kayak gitu. Suatu nukleofil. Habis juga nih lama-lama nafasnya. Diserang oleh suatu nukleofil, misalnya sama OH- gitu ya. Gini. Nah, nanti kita serang. Tapi yang diserang jangan yang ini. Kalau kamu serang yang ini, nanti jadinya adalah reaksi substitusi. Kamu serangnya hidrogen betanya. Ini hidrogen beta ya. Habis kamu serang hidrogen betanya, dia nggak bisa kalau dia punya 2 ikatan. Hidrogen itu nggak bisa 2 ikatan. Jadi dia akan meninggalkan ikatannya, terus ditinggal ke sini. Set. Gitu. Jadinya terbentuk ikatan double bond. Gitu. Jadinya ini H3C. Oh iya, CH3 sama H3C sama aja yang nggak ada bedanya. Jadinya kayak gini, set, ini double bond, ini C, ini H, ini CH3. Udah gitu aja, gampang kan? Nggak ada susahnya. Kemudian kalau misalnya E2 sama aja ya. Kalau E2 itu dia 1 step doang, tinggal digabung kedua stepnya. Jadi kamu langsung punya basa kuat
gitu ya, basa atau nukleofil. Sebenarnya bukan nukleofil ya, tetap basa dipanggilnya. Jadi OH ini emang bisa sebagai nukleofil, tapi dia juga bisa sebagai basa. Nah, dia langsung aja serang hidrogen betanya. Nah, habis serang hidrogen betanya, dia akan meninggalkan pasangan elektron ikatnya ke sini, kemudian ini akan ketendang. Gitu. Kenapa ketendang? Kalau nggak ketendang, nanti C-nya tangannya 5, padahal C kan tangannya maksimal 4. Nah, tadi kita udah bilang, unsur periode 2, ini di bagian basic ya, di part 1. Unsur golongan 2, periode 2, itu nggak bisa elektron valensinya lebih dari 8. Atau elektron yang mengelilinginya nggak bisa lebih dari 8. Gitu ya, jadi langsung pada satu step aja, terus hasilnya ya sama, nggak ada bedanya. Ini CH3 ya. Nah, nggak ada bedanya gitu. Dah, selesai. Sama aja hasilnya. Bedanya ini satu step doang. Ini 2 step. Gitu. Sama, syaratnya sama kayak tadi ya. Ini nukleofilnya kuat. Nukleofil kuat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang laju reaksinya gimana? Kalau satu-satu ini yang menggunakan intermediate karbokation, itu persamaan laju reaksinya adalah rate atau V, laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi dikali sama konsentrasi substratnya. Gitu. Karena rate determining step-nya adalah yang step 1. Step 1 adalah apa? Pembentukan karbokation. Pembentukan karbokation itu kan karena bahannya adalah substratnya kan, atau senyawa awalnya reaktannya. Berarti dia berarti dia itu yang menjadi dalam laju reaksinya, karena kan laju reaksi kan yang dipakai konsentrasi reaktannya kayak gitu. Nah, tapi kalau SN2 sama E2 kan sama-sama 2 dan dia tidak menggunakan intermediate karbokation. Dia kan tadi kan diserang misalnya gini ya, Cl gitu. Diserang itu sekaligus dia nendang living groupnya gitu kan. Kalau SN2 sama E2. Nah, makanya kan berarti kan terbentuknya atau tertendangnya Cl-nya ini atau living groupnya itu kan bergantung pada nukleofilnya ini kan. Nah, jadi itu rate-nya itu nggak cuma konsentrasi substratnya doang, tapi dikali juga sama konsentrasi nukleofilnya atau konsentrasi basanya. Kalau misalnya eliminasi kayak gitu. Karena ini tuh sangat berperan penting pada proses penendangan living groupnya kayak gitu. Makanya dia itu dikaliin juga konsentrasi nukleofilnya atau konsentrasi basanya pada reaksi SN2 sama E2 gitu ya. Udah sih gitu aja. Terus sekarang ngomongin solvent effect. Nah, kalau solvent effect itu penting juga buat itu tuh kita gunain buat mengarahkan reaksi itu SN1 atau SN2 sih, E1 atau E2 sih gitu. Yang bisa dimodifikasi itu bisa nukleofilnya apa, basanya apa, bisa suhunya berapa dan seterusnya kayak gitu. Jadi tapi salah satunya yang paling penting adalah solvent effect dan ini diujianin juga kemarin. Jadi SN1 sama S1 itu kan perlu membentuk karbokation. Dan tadi kan sebenarnya udah aku jelasin ya, karbokation itu terbentuk karena pelarut yang punya hidrogen, kalau kamu perhatikan. Pelarut yang punya hidrogen polar itu menarik living group buat pergi atau lepas gitu kan. Nah, berarti ini kan yang menyebabkan living group pergi atau lepas itu kan karena ada pelarut yang punya hidrogen polar yang menarik dia kan. Nah, berarti ya syaratnya E1 sama SN1 itu adalah dia harus butuh pelarut yang namanya adalah polar, kan tadi polar ya hidrogennya. Polar protik. Protik itu maksudnya punya hidrogen gitu. Contohnya apa aja? H2O. Dia polar dan ada hidrogennya. Alkohol, senyawa amida. Amida itu kan polar karena ada gugus karbonilnya. Karbonil itu membuat polar. Dan dia punya NH2, ada H-nya gitu kan. Berarti dia polar protik gitu. Polar protik itu menarik living group keluar, udah aku jelasin tadi. Nah, sekarang kalau eliminasi 2 sama SN2, itu kan bergantungnya pada nukleofil tadi atau basa tadi yang menyerang sekaligus menendang. Menyerang sekaligus menendang living group kan. Sekaligus menendang living group. Nah, sekarang
Kalau kayak gitu, kekuatan substrat. Kalau kekuatan substrat sih salah. Maka kekuatan dari nukleofilnya atau kekuatan dari basanya itu tidak boleh ditutupi. Nah, kalau kamu misalnya punya pelarut polar protik ya misalnya ya, kayak air gitu. Terus kamu punya nukleofil udah kuat banget. Nukleofil kuatnya itu adalah misalnya OH-. Gitu. Nukleofilnya kuat banget. Aku ganti warna aja kali ya. Biar aku gambar H2O satu lagi. Nah, nukleofilnya itu udah kuat banget OH- gitu. Nah, tapi dia ketutupan sama ikatan-ikatan hidrogennya ini oleh pelarut polar protiknya. Polar protik. Nah, kalau ketutupan sama pelarut polar protiknya kan jadinya jadi ketutupan ya, kekuatan nggak usah deh gini aja. OH- itu ketutupan oleh pelarut polar protik. Jadinya apa? Jadinya kekuatannya yang awalnya dia kuat jadi lemah. Kekuatan melemah gitu. Nah, kita kan nggak mau kalau kekuatan nukleofilnya melemah, nanti dia jadi nggak kuat lagi buat menandang living group gitu. Nah, berarti kita jangan gunain pelarut polar protik. Kita gunain pelarut yang namanya polar aprotik. Tetap polar, tapi aprotik. Jadi polar tapi nggak punya hidrogen yang bisa berinteraksi ikatan hidrogen. Contohnya ini senyawa aseton. Dia kan polarnya adalah di bagian mana? Di bagian sini kan. Nah, tapi kan di bagian polarnya itu dia nggak punya ikatan hidrogen. Jadi dia ini polar aprotik. Terus sama senyawa amida juga sama, tapi dia nggak punya hidrogen. Nah, ini kan tadi senyawa amida kayak gini ya. Dia polar dan punya hidrogen, tapi kalau mau polar aprotik, ya dia hidrogennya diganti sama gugus rantai karbon kayak gitu. Nah, ini jadinya polar. Polarnya di mana di sini? Tapi dia tetap aprotik karena nggak punya hidrogen. Kayak gitu aja sih. Nah, jadinya butuh polar aprotik itu masih dihafalin aja di sini SN1 S1 yang angkanya 1 dia butuhnya polar aprotik, yang angkanya 2 dia butuhnya polar aprotik. Udah aku jelasin kenapa juga. Nah, sekarang nature of living group itu kita bisa estimate dia itu living group yang baik atau tidak dengan pKa dari konjugasi asamnya gitu. Nah, ini aku cepetin aja karena udah kayak capek banget aku. Mungkin videonya dibagi 3 part deh kayaknya, sorry banget. Kita bisa estimasikan dengan membandingkan nilai pKa dari conjugate asidnya. Living group yang membaikkan contohnya itu adalah senyawa X. X itu adalah FCl-BRI. Ini golongan 7A. Udah aku ulangi berkali-kali tadi. H2O juga living group yang baik. ROH atau alkohol living group yang baik. NH3 atau amonia living group yang baik. Living group yang buruk adalah OH, OR, NH2R gitu. Nah, itu kita semua bisa estimate living group yang baik atau buruk itu dari pKa kayak gitu. Ini semakin basah, semakin ke sana itu semakin ke sana itu semakin buruk. Semakin basah ya, pertama semakin basah. Maka dia semakin buruk living groupnya gitu. Jadi ini living group yang buruk banget gitu. Ini living group yang baik sekali gitu. Contohnya pada senyawa ini. Nah, ini misalnya aku mau melakukan ini elektronnya tuh mau aku pindah ke sini. Nah, sementara dari 3 pilihan ini harus ada yang pergi. Nah, kita lihat pKa dari conjugate asidnya. Conjugate asidnya itu apa? Kita tambahin hidrogen satu lagi. Ini kan conjugate asidnya adalah CH4 gitu kan. Ini conjugate asidnya adalah H2. Ini conjugate asidnya adalah HCl. Nah, di sini H2 belum ada ya. H2 itu berapa sih pKa-nya? Coba kita cari ya bentar. pKa H2. pKa H2 22. Nah itu. H2 itu pKa-nya 22 ya, berarti sekitar 25 ya. H2 kayak gitu. Nah,
Nah, sekarang pKa2 itu 25 gitu. pKaCH4 itu kan di sini ya 50. pKaCl itu di sini nggak ada ya. HCl itu kurang dari 0, sebenarnya dia negatif 7 ya. Dia pKa-nya adalah negatif 7. Nah, tadi kan aku udah bilang semakin basah, semakin ke kanan semakin basah ya. Berarti semakin buruk living groupnya. Living group terbaik apa ya? Yang paling minus nilai pKa-nya, yang paling asam. Yang paling asam apa ini? Gitu. Nah, berarti living group terbaik adalah si ini. Living group terbaik kayak gitu. Nah, jadi nanti yang pagi adalah si Cl-nya itu. Gitu. Jadi nanti senyawanya seperti ini. COH plus gitu ya. Ini hidrogennya, sorry ini CH3-nya, ini hidrogennya ditambah sama Cl minus. Gitu ya. Jadi kita bisa mengestimate living group yang baik tuh siapa. Nah, batasnya sampai sini aja ya. Gitu. Ini baik, ini buruk. Gitu aja. Nah, sampai sini kali ya. Salah ya. Nah, itu dia. Ya, sebenarnya nggak susah juga sih kalau pakai tabel ini. Sebenarnya sih gampangnya kayak, mending kalian punya reaksi, kerjain, tanya ke aku atau tanya ke siapa yang bisa jawab gitu. Kalau dari tabel ini sendiri agak susah sih dikategorikannya soalnya. Lanjut ya. Misalnya lagi nih, aku punya senyawa ini nih. Aku pingin memindahkan elektron pasangan bebasnya ini ke sini. Nah, sekarang harus ada yang living antara ini atau ini. Nah, jelas banget ya nih yang paling gampang yang mana, jelas yang ini ya. Tapi kita cek aja pKa-nya. Ini kan berarti kita lihat pKa conjugate asidnya yaitu H2. Ini pKa conjugate asidnya adalah H3O+ ya. Nah, kemudian ini pKa dari conjugate asidnya adalah NH3. Nah, NH3 berapa? NH3 35. H2 tadi 25. 3O+ itu kan kurang dari 0 ya, anggap aja 0 gitu atau 0 gitu aja. Atau kurang dari 0 gitu aja. Nah, jelas yang paling baik itu adalah yang kurang dari 0 karena paling asam gitu. Jadi ini best living group gitu. Gitu ya. Jadinya nanti yang pergi yang itu. Kalau mau dibuat reaksinya ya hasilnya adalah ini. Selesai deh ditambah H2O gitu. Yeay. Nah, H2O makanya living group yang baik toh. Nah, udah sih itu aja kayaknya ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang intramolecular proton transfer. Jadi besok tuh kalian akan berhadapan dengan yang namanya transfer proton. Aku mau pindah proton yang di sini biar jadi di sini gitu. Nah, boleh nggak sih mas aku ngelakuin ini? Ini jadi kayak dalam molekul yang sama dia tuh menyerang molekulnya sendiri gitu. Seret, seret gitu. Boleh nggak sih? Kayak gitu. Terus hasilnya adalah seperti ini. Boleh nggak sih mas? Bentar ya. Nah, boleh nggak sih ini? Nggak boleh ya. Karena apa? Karena ada syaratnya. Minimal minimal itu untuk melakukan intramolekular proton transfer, intramolekular, intra di dalam molekul itu sendiri. Jadi kalau ini si O ini mau menyerang molekulnya sendiri itu boleh sebenarnya. Tapi harus ada 5 sampai 6 transition state gitu. Maksudnya gimana? Transition state-nya tuh dihitung dari atom O-nya sampai atom H-nya gitu. Jadi di sini cuma punya transition state-nya cuma ada 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Kalau cuma 4 kan tidak bisa. Cuma 4 transition state gitu. Berarti tidak bisa. Tidak bisa gitu. Nah, beda kalau misalnya kamu punya molekul ini. Nggak tahu yang molekulnya aku ngarang aja ya, pusing juga udah. Islam ya molekul ini gitu. Nah, terus ini COOH gitu, terus ini H2 gitu. Oh, ini minus gitu aja kali ya. Aneh banget gak sih, tapi ya udah gitu.
Oh, aku tahu. Gini aja. Nah, boleh nggak ini menyerang ini? Boleh. Kenapa? Karena transition state-nya ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan ya. Aduh, kebanyakan. Aku iniin lagi. Nah, karena transisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kebanyakan banget ya. Jadi bentar nih aku revisi lagi ya, sorry, maaf. Kalau kebanyakan juga nggak bisa, sama aja. CH2, kemudian COOH, gitu kan. Tua ke 46. Kebanyakan juga. Nah, ini ya. Nah, ini mau menyerang ke sini, pasangan atom bebasnya. Set, gitu. Nah, karena transition setnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, kan pas ya kalau 6 ya. 6 transition state. Nah, berarti boleh. Gitu. Gitu aja. Itu ya kadang nggak, ya kadang dimaklumi atau enggak terserah. Tapi kalau mau tahu benernya kayak gini. Ini hubungannya erat banget sama geometri molekul. Ini kan geometrinya sangat tidak baik sekali ya. Kamu kalau misalnya memaksakan buat terjadi reaksi ini, geometrinya itu harus berbentuk kotak seperti itu. Padahal kan aslinya nggak kotak ya. Aslinya kan bentuknya nggak kotak. Jadi nggak bisa dilakukan itu. Kalau ini bisa, karena nanti ini bisa berputar-putar sedemikian rupa supaya molekulnya itu jadi kayak sangat dekat sekali antara ini sama ini gitu. Kalau ini nggak mungkin gitu. Terus gitu aja. Ya selesai sekarang chapter 5. Nah, chapter 5 ini isinya tuh cuma dikit sebenarnya, tapi udah lumayan kompleks. Jadi aku pisah aja videonya, maaf ya, aku udah gak kuat soalnya. Kayak udah, kayak tau gak sih. Jadi itu aja. Um, aku tadi lupa di video satu akhir tuh lupa bahas referensi. Jadi aku bahas referensi. Ini adalah referensi. Referensinya itu digunain buat bikin modul ini. Ya sebenarnya nggak aku lihat terus, aku kayak emang belajarin dari sini. Jadi semua yang aku tahu tuh udah ada di sini gitu. Yang aku jadiin buku primer, buku yang aku belajarin terus tuh Solomon. Tapi udah lama, aku udah kayak 2 tahun lalu bacanya. Jadi kayak ya udah lupa isinya tuh yang mana aja gitu, aku udah lupa. Tapi isinya apa aku ingat, cuma nggak tahu yang mana aja, lupa. Urutan-urutan dan itu tuh dari Solomon bukan atau dari buku lain, aku nggak ingat dari mananya. Tapi seingatku paling banyak itu dari Solomon. Terus yang kedua sama ketiga, yang kedua itu dari open course. Ini ada di YouTube. Ya kan ilmu tuh di mana-mana sekarang, cuma kita aja yang malas buka. Nah, ini playlist isinya kelas ya kayak kamu kuliah biasa. Aku aja kayak lebih jujur ya, aku tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan open course di YouTube daripada dengan farmasi. Aku kayak farmasi tuh kayak nggak tahu kenapa ya, nggak cocok aja cara ngajarnya dan seterusnya. Jadi aku lebih menghabiskan banyak waktu kayak berpuluh kayak 10 kali lipat adalah 10 kali lipat lebih banyak waktuku tuh di sini di open course YouTube gitu, kayak kuliah di YouTube. Ini open course-nya dibuka aja, ada banyak banget videonya. Aku yakin nggak bakal ada yang buat buka karena itu satu video 50 menit dan setiap playlist ada 27-an video. 27 kali 50 padahal ada 3 playlist. Jadi banyak ya videonya gitu. Ini cuma 2 yang aku list di sini dan 2 itu aja tuh sebenarnya bukan yang ini aku maksud. Ada 51A, 51B sama 51C. Ini bahasa Inggris semua BTW ya. Udah sih gitu aja. Ini berguna banget sumpah buat kimia organik. Tapi ya gitulah. Serah kalian mau menginterpretasikan kayak gimana. Menginterpretasikan kayak gimana. Terus ada yang namanya buku Jenny Smith. Jenny Smith ini tuh buku yang digunain pada pelajaran yang ini. Pada open course yang ini. Terutama pada 51A, B, sama C. Kalau Chem 201 itu udah nggak pakai buku referensi. Maksudnya kayak referensinya dari manapun itu. Gitu. Dari banyak buku. Karena dia udah yang advance. Sebenarnya nggak advance banget sih, kayak biasa aja gitu. Udah sih itu aja, itu referensinya. Mau dibuka boleh, mau enggak ya udah terserah. Karena udah mepet juga waktunya kan ya, udah mau TS. Ya coba dipikir deh kalau setiap pelajaran kayak gitu kayak udah mepet gak usah dibuka, yang kapan buka bukunya. Ya nggak sih, gitu sih. Udah sih itu aja ya buat
Yang kedua, aku ingetin lagi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditulis di sini, gitu ya. Nanti aku jawab. Kalau nggak dijawab-jawab bisa chat di Line, di WA. Aku lupa ID-ku apa, tapi kayaknya kalau nge-add nomor bisa ketemu chat, bisa ketemu kontak lainnya juga nggak sih? Ya ini gitulah. Langsung aja ada aturan-aturannya di bagian Google Docs-nya ini. Pokoknya jangan dihapus aja pertanyaan orang lain. Jangan kedouble-double pertanyaannya. Sama udah sih kalau nggak dijawab-jawab boleh langsung chatnya jangan kayak chat dosen minta maaf ya mas mau bertanya kayak ngapain nggak salah tuh ngapain minta maaf anjir kayak apa tahu aja tapi ya udah sih selesai kalau mau tetap minta maaf. um, Ya udah sih gitu aja semangat ya buat UTS-nya dan Kimor-nya dan kuliah online-nya. uh, aku yakin ada yang menderita kuliah online ada yang suka karena nggak perlu datang ada yang suka karena mungkin lebih mudah ya lebih mudah apa silahkan diartikan sendiri. um, Ya itu aja sih intinya punya pendirian yang benar aja sih gitu aja semangat. Udah sih itu aja. Saya udah pusing ini bentar ya aku stop recording. Tet, 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 tet.